Vigilante, Baik, yang pertama, fungsi sinus. Bentuk umum dari fungsi sinus sederhana adalah fx sama dengan k sin bx. Yang pertama, grafik fungsi sinus. Untuk menggambar grafik fungsi sinus, terlebih dahulu dibuat tabel yang memuat sudut-sudut dibantu. Lebih mudah jika digunakan sudut istimewa. Dan nilai perbandingan sinusnya adalah sebagai berikut. Jadi kita akan membuat tabel sudut-sudut istimewa. Jadi sebelumnya kita akan menentukan nilai y-nya melalui nilai x. Baik, di sini saya akan mencari nilai sin 0 derajat. Pertama, kita akan membuat sebuah grafik seperti ini. Nilai dari x adalah 0 derajat dan ini adalah membentuk sudut 90 derajat. Jadi untuk mencari nilai sin 0 derajat, pertama kita menentukan ini sebagai depannya dan di sini sebagai miring. Jadi jadi sin ini adalah depan per miring. Jadi kita membuat bentuk sebuah garis yang sejajar dengan x. Nah, di sini nilainya kan nilai x kan dari tadi nilai x tadi kan 0 derajat. Jadi depannya adalah 0 derajat, 0 per miringnya bisa diberikan 1, 2 atau 3 terserah, yang penting nilainya nanti sama. Jadi misalnya 3. Jadi 0 dibagi 3 adalah 0. Jadi hasil sin 0 derajat adalah 0. Baik, di sini saya akan mencari nilai sin 30 derajat. Nah, untuk mencari nilai sin 30 derajat, pertama kita membuat sebuah segitiga sama sisi. Yang derajatnya di sini 60 derajat, sini 60 derajat, di sini juga 60 derajat. Jadi nilai dari garis A ke B itu adalah 2. Ini juga 2 dan di bawah ini juga 2. Nah, untuk mencari nilai sin 30 derajat, kita akan memotong segitiga ini menjadi 2 buah. Nah, seperti ini jadinya. Tadi di sini kan 60 derajat, ketika dibagi menjadi 30 derajat. Jadi untuk menentukan nilai sin 30 derajat, sin kan depan per miring. Nah, jadi yang ada di depan sin 30 derajat ini adalah ini dia. Nilainya 1 dan di sampingnya 2. Jadi hasil dari sin 30 derajat adalah 1/2 karena sin adalah depan per miring. Jadi ini depannya dan ini miringnya, 1/2. Nah, di sini kita akan mencari sin 90 derajat itu berapa. Nah, tadi kan sin 0 derajat itu kan 0. Jadi di sini untuk mencari sin 90 derajat, jadi garisnya itu harus ke sini. Jadi ini sebagai depannya, ini sebagai miringnya. Karena jadi sin adalah depan per miring. Jadi depannya itu adalah 3
3, ini 3, dan sampingnya juga 3, jadi per 3. Jadi 3 bagi 3 adalah 1. Baik, di sini kita akan mencari nilai dari sin 150 derajat. Jadi sudut 150 derajat adalah sudut yang lebih besar dari 90 derajat dan lebih kecil dari 180 derajat. Dengan demikian, sudut ini terletak di kuadran kedua. Sinus sudut di kuadran kedua ada nilai positif. Untuk menyelesaikan soal ini, kita akan menggunakan prinsip relasi sudut serta nilai trigonometri sudut istimewa di sin 30 derajat. Jadi nilai sin 30 derajat tadi adalah 1/2. Jadi kita akan menggunakan pembatas kuadran kedua. Jadi sin 180 derajat dikurang nama sudutnya. Misalnya nama sudutnya adalah sin 30 derajat. Sama dengan sin 30 derajat. Nah, sin 180 derajat dikurang 30 derajat adalah sin 150 derajat, sama dengan sin 30 derajat. Jadi kita akan mensubstitusikan nilai sin 30 derajat. Jadi nilai sin 30 derajat tadi adalah 1/2. Jadi bisa ditentukan bahwa nilai sin 150 derajat adalah 1/2. Baik, di sini kita akan mencari nilai sin 180 derajat. Jadi, sudut 180 derajat berada pada kuadran ketiga di identitas trigonometri. Jadi, sin 180 derajat nilai sudutnya adalah 0 dikurang 0, sama dengan sin, jadi nama sudutnya tadi adalah 0 derajat. Nah, sin 180 derajat dikurang 0 hasilnya adalah 0. Jadi nilai sin 0 tadi adalah 0. Baik, untuk menentukan sin 210 derajat. Sudut 210 derajat adalah sudut yang lebih besar dari 180 derajat dan lebih kecil dari 270 derajat. Dengan demikian, sudut ini terletak di kuadran ketiga. Ingat, sudut sinus di kuadran ketiga bernilai negatif. Untuk menyelesaikannya, kita menggunakan prinsip relasi sudut serta nilai trigonometri sudut istimewa. Yaitu kita akan menggunakan sin 30 derajat. Nilai sin 30 derajat tadi adalah 1/2. Nah, kita gunakan pembatas kuadran kedua, yaitu sin 180 derajat ditambah alfa. Jadi yaitu kita menggunakan sin 30 derajat tadi, sama dengan negatif sin 30 derajat.
Kenapa negatif? Jadi dia tadi kan terletak pada kuadran ketiga yang bernilai negatif. Nah, sin 210 derajat sama dengan sin 180 derajat ditambah 30 derajat sama dengan sin 210 derajat adalah hasilnya min sin 330 derajat sama dengan min 1/2. Baik, sekarang kita akan menentukan nilai sin 270 derajat. Karena sin 270 derajat nilainya sama dengan sin 90 derajat dan terletak di kuadran ketiga, maka hasilnya negatif. Jadi sin 270 derajat sama dengan sin dalam kurung 270 derajat dikurang 180 derajat. Hasilnya min sin 90 derajat. Jadi nilai sin 90 derajat tadi kan 1. Jadi karena dia terletak pada kuadran ketiga yang nilainya negatif, jadi min 1 hasil. Jadi hasil dari sin 270 derajat adalah min 1. Baik, sekarang adalah untuk menentukan sin 330 derajat. Sudut 330 derajat berada pada kuadran keempat, di mana nilai sinnya bernilai negatif. Jadi sin 330 derajat ada sin 360 derajat dikurang 30 derajat. Nah, 360 derajat dikurang 30 derajat adalah min sin 30 derajat. Kenapa min? Karena 330 derajat berada pada kuadran keempat, di mana nilai sinnya itu adalah negatif. Jadi nilai sin 30 derajat tadi kan 1/2, jadi min 1/2. Baik, kita akan mencari nilai sin 360 derajat. Jadi telah ditentukan tadi, ini 0 derajat, 90 derajat, 180 derajat, dan 270 derajat. Jadi di sini adalah 360 derajat. Jadi hasilnya begini. Dia lagi mengarah ke nilai 0 derajat. Jadi nilai 0 derajat tadi adalah 0. Jadi hasil dari 360 derajat adalah 0. Nah, jadi di sini kita akan membuat amplitudonya. Jadi yang pertama 0 derajat. Jadi dia di sini. Terletak pada 0 di sini. 30 derajat berada pada 1/2. Jadi kita buat seperti ini. Nah, nilai 90 derajat terletak pada 1. Nilai 150 derajat terletak pada 1/2. Nilai 180 derajat terletak pada 0.
Jadi dia di sini. Nah, nilai 210 derajat adalah min 1/2. Jadi dia terletak pada sini. Nah, nilai 210 derajat tadi di sini min 1/2. Nilai 270 derajat adalah min 1. Di sini. Nilai 330 derajat terletak pada min 1/2. Dan nilai 360 derajat adalah 0. Dia terletak pada Jadi kita akan membuat amplitudonya. Kita tarik garis dari 0 derajat ke 1/2, terus ke 1, terus ke 1/2, 100 pada 0, pada min 1/2, pada min 1, pada min 1/2, dan pada 0. Jadi beginilah contoh amplitudonya. Terima kasih. Jadi saya akan menentukan cos 0 derajat hasilnya 1. Jadi kita membentuk 3 garis, yaitu garis A, garis B, dan garis C. Nah, ketiga garis ini membentuk segitiga. Nah, dari segitiga itu terbentuklah sudut alfa. Jadi rumus cos adalah samping per miring. Jadi B itu adalah sampingnya, B itu adalah miringnya, dan C itu adalah sampingnya. Jadi kita ibaratkan atau kita ubah alfanya menjadi 0. Jadi A, B, dan C nya bukan lagi jadi segitiga, malahan jadi datar. Jadi B dan C ini berpotongan, dan A ini di tengah-tengah mereka. Jadi nilai A ini adalah sama dengan 0, nilai B ini sama dengan 1, dan nilai C sama dengan 1. Jadi 1/1. Maka cos 0 derajat itu B per C hasilnya adalah 1/1. Jadi kenapa hasil cos 0 derajat adalah 1? Karena B per C adalah 1/1. Sekian. Jadi saya akan kembali menentukan kenapa cos 60 derajat hasilnya 1/2. Jadi kita membentuk segitiga sama kaki, yaitu dua sisinya sama dengan sisi yang di bawah juga sama. Jadi
untuk menentukan segitiganya kita bagi sama alas. Jadi kenapa ini dibelah? Karena biar kita bisa menentukan kenapa cos 60 derajat bisa 1/2. Kan hasil dari dua garis ini kan 2. Pas setelah dibagi adalah 1. Jadi kita ambil bagian kirinya. Bagian kirinya kita pindahin, kita pisahkan dengan kanan. Ini dihapus saja. Kita lanjutkan ke sisi kiri. Nah, jadi pas sudah dipindahkan sisi kirinya, ini kan kayak berbentuk siku dan dan 60 derajatnya hampir berdekatan di 1, yaitu 1/2, karena miringnya hampir berdekatan dengan 1, maka 60 derajat itu 1/2. Jadi kenapa cos 60 derajat itu 1/2? Karena rasio yang berdekatan dengan sisi miring. Jadi kita bisa kita langsung menentukan 60 derajat jadi 1/2 adalah karena 60 derajat itu setengah dari 1. Jadi kenapa cos 60 derajat 1/2? Karena sisi miringnya hampir berdekatan dengan 1. Jadi saya akan menentukan cos 120 derajat bisa menjadi min 1/2. Jadi kita membentuk ini sebenarnya sebenarnya ini lingkaran, cuman sudah dibagi-bagi. Jadi kita kasih di sini 0 derajat karena pembentukan sudut itu berlawanan arah, maka ke sini 90 derajat. Berlawanan arah ke sini menjadi 180 derajat. Berlawanan arah ke sini menjadi 270 derajat. Berlawanan arah 210 derajat ke 360 derajat dan kembali lagi ke 0 derajat. Jadi kita dapat catatan jika kita mengambil 180 derajat ke 0 atau 360 derajat, maka X-nya tetap. Jika kita mengambil 90 derajat ke 270 derajat, maka hasilnya akan berubah. Nah, kita mulai ke kenapa bisa cos 180 derajat menjadi min 1/2. Jadi cos 120 derajat itu terletak di sini, hampir setengah ke 90 derajat. Jadi yang kan coba kita ambil ke nilai X. Jadi 120 derajat ini mengambil 360 derajat atau 180 derajat. Pastinya mengambil 180 derajat. Nih, mengambil 180 derajat. Maka cos 180 derajat bagi setengah dari 120 derajat ini, maka 180 derajat per 60 derajat. Kan ini cos adalah positif. Jika perlawanan arah, maka menjadi cos negatif. Jadi kenapa jadi negatif cos? Karena dia berlawanan arah ke nilai cos, maka cos positif. Jadi saya akan menentukan
cos 90 derajat sama dengan 0. Jadi kita menentukan apa rumusnya dulu. Kan rumus cos kan samping per miring, ya kan? Samping per miring. Jadi ini adalah sampingnya. Sampingnya adalah 0 dan miringnya adalah 3. Tiga adalah 90 derajat ke atas. Nah, lain kalau depan kan ini kan sudutnya. Kalau depannya maka itu adalah 0 derajat. Jadi kenapa samping adalah 0? Ini 0 karena letak samping adalah di dekat 0. Samping kan ini 0, dekat 0. Maka kenapa samping itu adalah 0. Jadi jika samping per miring ditentukan, jadi cos adalah 0 per 3. Kan 0 per 3 kan gak bisa dijumlahkan kan atau dibagi kan. Jadi karena tidak bisa dibagi, maka hasilnya adalah 0. Jadi kenapa cos 90 derajat hasilnya 0? Karena sampingnya 0 dan miringnya adalah lurus ke 90 derajat, yaitu ke 3. Saya akan menjelaskan kenapa cos 180 derajat bisa menjadi min 1. Jadi di 110 derajat tadi kan kita sudah menentukan bahwa cos 110 derajat adalah min 1 per 2. Kan kita juga sudah menentukan arah-arah dari setiap sudutnya. Jadi kenapa cos 110 derajat sama dengan min 1? Kan sudah dibilang jika x adalah nilai, jika x ini 110 derajat dengan 0 per 360 derajat itu, maka hasilnya akan tetap. Nah, jika 90 derajat dengan 270 derajat, maka hasilnya akan berubah. Jadi di sini kan ada cos positif dan kalau berlawanan arah menjadi cos negatif. Di sini positif kan, ini kan nilainya kan positif, jadi nilainya adalah 1. Jika berlawanan arah, maka nilainya akan menjadi min 1. Karena kan sudah dibilang dari awal x kan nilainya tetap, maka karena nilai 0 derajat atau 360 derajatnya 1, ya 1, maka 180 derajat itu lawannya, jadi 180 derajat itu adalah min 1, maka hasilnya adalah maka hasilnya adalah 180 derajat sama dengan min 1. Baik, saya akan menjelaskan kenapa cos 140 derajat sama dengan min 1 per 2. Jadi kita menggunakan penentuan rumus yang tadi ya, yang kita pakai di 110 derajat dengan 180 derajat. Jadi ada penambahan, jika cos 110 derajat di atas maka hasilnya min cos, dan jika di bawah cos 110 derajat hasilnya juga min cos, karena di sini adalah cos positif. Kan di sini arahnya kan cos negatif, jadi ke bawah juga menjadi min
jadi min cos, karena cosnya jadi min, ini cos ini min, dan di sini positif. Jadi kita akan menentukan cos 80 derajat kenapa menjadi min 1/2. Jadi cos 240 derajat ini berada di tengah-tengah 270 derajat dengan 180 derajat. Jadi cos 240 derajat itu berada di mana? 360 derajat atau ke 180 derajat? Pasti arahnya ke 180 derajat. Maka 180 derajat dikurang setengah dari 240, maka 120 derajat. Maka hasil dari pengurangan itu adalah min, maka hasilnya min cos 120 derajat. Jadi kenapa kita ngambil setengah? Karena kita bisa lihat kan 180 derajat ke 240 kan setengah kan, 210 derajat ke 210 juga setengah. Jadi kenapa hasilnya jadi setengah? Karena 210 itu berada di tengah-tengah 110 derajat dengan 270 derajat. Jadi hasilnya min 1/2. Jadi kita akan menambahkan min di sini karena yang sudah aku bilang dari awal, cos 180 derajat sama dengan min cos kalau di atas, dan kalau di bawah juga min cos 180 derajat sama dengan min cos. Jadi hasilnya min 1/2. Jadi saya akan menentukan kenapa cos 270 derajat hasilnya sama dengan 0. Jadi dari hasil dari 90 derajat tadi bahwa ini adalah garis lurus, ini adalah miringnya, maka garis lurus yang di ini, garis lurus X dan garis lurus Y adalah miring. Maka kalau garis lurus X itu adalah samping. Jadi tadi kan 90 derajat kan sampingnya 0, karena samping itu berada dekat dengan 0 dan miringnya ada di bawah 270 derajat. Kenapa 270 derajat ke bawah? Karena 90 derajat itu ke atas, karena 270 derajat dan 90 derajat itu ke atas, ke bawah dan ke atas, karena 0 derajat itu berlawanan arah seperti jarum jam, berlawanan arah ke arah jarum jam, seperti yang kita tentukan di 3 sudut sebelumnya. Cos 270 derajat berada di bawah, maka kalau di bawah hasilnya min 3, bukan lagi 3. Kalau 3 kan itu ke atas bukan ke bawah. Jadi cos 270 derajat adalah 0/3. 0/3 kan tidak bisa dibagi, jadi hasilnya adalah 0. Karena 0 kalau dibagi ke bilangan tidak akan bisa dibagi, maka hasilnya adalah 0. Jadi saya akan menentukan cos 360 derajat sama dengan 0. Jadi ini kembali lagi ke 0 derajat ya, rumusnya kayak gini. Ada 3 garis A, B, C membentuk segitiga dan untuk sudut alfa. Untuk sudut alfa, jika dibuat garis, jika alfanya sama dengan 0, maka garisnya akan menjadi seperti ini. Kayak kita kembali lagi ke awal, karena
360 derajat itu sama dengan 0 derajat. Jadi 360 derajat itu sama dengan 0 derajat karena perputarannya kan kembali lagi ke awal. Jadi seperti ini ya. Seperti ini. 0 derajat. Ke sini 90 derajat. Ke sini 180 derajat. Ke sini 200. Jadi kembali ke 270 derajat. Ke sini kembali lagi jadi 0. Tapi ini 300 sama dengan 360 derajat. Jadi 0 derajat itu sama dengan 360 derajat. Oke, kembali ke topik. Jadi kenapa kalau kita ubah jadi alfa ini jadi 0? Jadi kembali lagi ke rumus awal dari 0 derajat tadi. Ini sama dengan rumus 0 derajat ya. Oke, rumus 0 derajat tadi. A sama dengan 0 dan A sama dengan 0, B sama dengan 1 dan C sama dengan 1. Kenapa sama? Karena di rumus 0 derajat tadi kan hasilnya adalah 1. Sorry tadi, maaf ya kalau typo. Sebenarnya 1. Jadi jika kita membagi bilangan yang sama jadi 1/1, maka hasilnya adalah 1. Jadi cos 360 derajat sama dengan B per C sama dengan 1. Jadi saya akan menjelaskan cos 300 derajat sama dengan hasilnya sama dengan 1/2. Jadi kita kembali lagi ke rumus awal. Penentuan sudut. Ini udah tahu kan penentuannya. Jadi kan di sini adalah cos positif, di sini adalah cos negatif. Di sini adalah kuadrat 2, kuadrat 1, kuadran 3. Jadi kan di sini adalah cos min, maka di sini adalah cos positif. Jadi kan 300 derajat ini berada di tengah-tengah 360 derajat sini. Maka 360 derajat sama dengan, jadi 300 derajat ini berada di mana? 360 derajat atau 180 derajat? Pasti arahnya ke 360 derajat karena udah ke 300. Jadi 360 derajat ditambah 150 derajat, setengah dari 300 derajat, maka hasilnya adalah cos 150 derajat. Ini nanti dibagi lagi nih ya. Jadi kenapa setengah? Karena 300 derajat ini berada di tengah-tengah 360 derajat dengan 270 derajat. Begitulah cos 300 derajat menjadi 1/2. Baik, setelah kita menentukan nilai sudut-sudut istimewanya, sekarang kita akan membuat grafik di amplitudonya. Baik, di sini saya akan membuat grafiknya dulu. Mana ya?
sini 450 derajat. Kemudian nilainya di sini 90 derajat. Negatif 1/2 kita sambung, kita titik-titikkan. Nilainya 135 derajat. Di sini nilainya 180 derajat. Kemudian di sini juga 225 derajat. Di sini 270 derajat. Di sini 315 derajat. Lalu di sini nilainya 360 derajat. Baik, nilai maksimum nilai minimumnya negatif 1, nilai maksimumnya 1. Periodenya 360 derajat. Amplitudenya 1. Domainnya di sini derajat, 360 derajat atau 0,2. Rampenya -1 dan 1. Baik, sekian dari
penjelasan saya. Terima kasih. Jadi saya akan menjelaskan cara menentukan nilai sudut istimewa tangen. Jadi kita mulai dari 0 derajat. 0 derajat itu kan tidak membentuk suatu sudut atau sejajar dengan garis apanya. Jadi cara mencari tangen dari 0 derajat yaitu tan 0 derajat sama dengan kan 0 derajat itu kan tidak membentuk suatu sudut, jadi nilainya yaitu 0 dibagi karena depannya itu adalah 0. Sekarang kita akan mencari nilai sisi sampingnya yaitu nilai 1, 2, dan 3. Jadi untuk menentukan nilai tangen ini kita tidak perlu mencari nilai yang apa, kita bisa bebas memilih nilai sampingnya. Jadi saya akan memilih nilai 3. Jadi 0 dibagi 3 yaitu sama dengan 0 karena setiap angka yang dibagikan dengan 0 yaitu 0. Jadi hasil dari tan 0 derajat yaitu 0. Jadi kita akan memulai pada 30 derajat. 30 derajat itu kan saya menggunakan segitiga untuk mempermudah kita untuk menentukan nilainya. Jadi pada segitiga ini akan saya bagi supaya membentuk garis baru. Jadi akan saya garis sehingga kan tadi pada awal semulanya ini 60, jadi 60 dibagi 2 yaitu 30. Jadi nilai sudut di sini 30 dan membentuk sudut siku-siku yang bersudut 90 derajat. Jadi ini panjang A dan C itu yaitu 2. Panjang sebelah A dan B yaitu 2. Jadi karena sudah dibagi 2 segitiganya, jadi 2 dibagi 2 1. Jadi kita telah membuat sebuah garis baru. Jadi saya akan menamakan garis tersebut adalah garis D. Jadi kita akan mencari kita akan mencari panjang C dan J. Dari CD sama dengan kita akan menggunakan rumus Pythagoras untuk mencari nilai tersebut. C itu akar 2 kuadrat dikurang 1 kuadrat. Seperti yang kita ketahui 2 kuadrat yaitu 4, 1 kuadrat yaitu 1. Jadi 2 dikurang 4 dikurang 1 yaitu 3. Jadi panjang dari CD yaitu akar 3. Jadi kita akan melanjutkan untuk mencari tangen dari 30 derajat. Jadi saya akan menulis di bawahnya tan 30 derajat, yaitu kita akan memulai dari nilai depannya. Jadi nilai depannya yaitu akar 3. Kita akan nilai sampingnya yaitu 1. Jadi akar 3 diper 1. Jadi karena ini kita akan membulatkan bilangan tersebut, bilangan ini, jadi kita akan mengalihkannya dengan akar 3 diper akar 3 supaya menjadi bilangan bulat. Jadi akar 3 dikali akar 3 yaitu 1. Akar 3 dikali 1 itu akar 3. Jadi hasilnya semuanya adalah 1 diper akar 3, 1 diper 3 akar 3.
Jadi tadi saya salah apa. Jadi jawabannya itu 1/3 akar 3. Itu adalah hasil dari tan 30 derajat. Jadi kita akan melanjutkan pada tangen 45 derajat. Seperti saya menggunakan persegi panjang untuk pada 45 derajat ini. Jadi seperti yang kita ketahui, persegi panjang itu membentuk sudut 90 derajat. Jadi saya telah membagi sudut tersebut menjadi dua, yaitu dari yang 90 derajat di sini sama di sini menjadi 45 derajat, karena 90 dibagi 2 yaitu 45. Jadi kita akan menentukan di mana depan dan di mana sampingnya. Jadi depannya ya berada di C dan B. Ini adalah D. Sampingnya di A dan B. Ini sa. Jadi kita akan menentukan tangen dari 45 derajat. Jadi tan 45 sama dengan kita akan mencari nilai dari depannya. Jadi nilai depannya yaitu 1. Nilai sampingnya itu 1. Rumus untuk mencari tan itu adalah depan dipersamping. Jadi 1/1 yaitu 1. Jadi pada 60 derajat saya kembali menggunakan segitiga yang saya gunakan pada untuk mencari sudut nilai sudut pada 30 derajat. Jadi saya telah menentukan depannya yaitu akar 3, sampingnya yaitu 1. Jadi tan 60 derajat sama dengan akar 3 per 1. Jadi akar 3 dibagi 1 yaitu akar 3. Jadi yang terakhir adalah sudut 90 derajat. Jadi kan sudut 90 derajat ini kan sejajar dengan depan sudut. Jadi di sini depan, di sini samping. Jadi depannya ini kan nilainya 3 satuan, sampingnya itu 0 karena sampingnya itu kan berada di titik 0. Jadi tan 90 derajat sama dengan jadi kan depannya 3, jadi 3 per 0. 3 per 0 itu jawabannya tidak terhingga. Jadi sekian dari hasil penjelasan saya. Terima kasih. Baik, setelah kita mencari nilai-nilai dari fx sama dengan y, sekarang kita akan membuat grafiknya. Kita akan membuat bentuk grafiknya seperti begini. Yang ini ke sini. Oke. Lalu yang ini ke sini. Oke. Lalu ke sini. Lalu yang ini ke sini. Ke sini. Seperti ini. Seperti ini. Ini tadi ke sini, ke titik ini, ke titik ini. Yang ini ke sini. Lalu yang ini ke sini. Oke, terima kasih.
Baik, sekian dari penjelasan kami mengenai fungsi trigonometri. Terima kasih. Ya,